Menungso lah sing suwung Gusti niku nyata. Setiap ada kehidupan itulah kenyataan Gusti. Tapi begitu mati sing hilang niku napane to? Jasad bisa berkalang tanah, bisa dikubur, tapi perilaku manusia itu hanya termemori dan tersurat dan tersirat. Terkait roh Pak. Nggih. Bahwa roh itu kan ketika manusia sudah meninggal. Nggih. Dia kan bisa reinkarnasi ya, mungkin sampai 2 hari kan masih terus mencari wadah baru untuk reinkarnasi kan. Nah, itu kalau roh. Kalau nyawa, ketika orang sudah meninggal itu nyawa kemana? Nyawa kan manggone walaupun kula jelasaken. Wonten darah, wonten kayu. Nalikane urip nyawa niku tasik nyawiji, tapi begitu mati nyawa niku hilang. Contone jenengan ngomongno sinar. Di saat ada aliran yang masuk ke lampu dan saklarnya normal dipetek, adalah sinar itu. Tapi begitu sini sudah di tombol off, nek jenengan tanglet sinar niku wonten pundi? Paham ya? Ada sinar itu. Tapi begitu wadah ini sudah mati, sinar itu kemana? Makanya begitulah sulitnya untuk mencari Tuhan. Makanya jo sembarangan Tuhan terus berak-berak celuk jenenge niki lho. Rasane Tuhan niki lho sing perlu dipadosi. Nyawa sak iki. Pun sukma. Nggih. Nggih, sukma sekarang puter, Pak. Sami mawon kali sinar niku. Di saat ada sinar, manusia itu ada bayangan. Tapi begitu sinar itu hilang, bayangan kamu juga kemana? Tapi yang masih tetap di situ adalah sumber dari sinar, iso diwastani lampu, nek awan iso diarani srengenge, nggih nek urip isih diarani Pak Darno. Mati pun juga arwahe Pak Darno. Rusak pun ini dinamakan lampu. Bahkan mendung, hujan dan lain sebagainya, surem kaya apa sik diarani srengenge. Jelas nggih? Nggih. Sik sing bulet. Nek mboten sing bulet tak jelasne sing tenanan. Dadi menisan nek wani ngono lho. Nggih niku. Nah niku Bapak wali tangga. Nggih. Mbukane foto mligi ing dalam betal makmur. Kula kan pun ngomong, niki kan sik di kamera. Oke sakbare di kamera. Soal niku siri, niku wadi. Nah, ngoten lho. Betal makmur. Nggih. Napa setiap menungso niku kudu dal-dal wadi? Kan ngoten. Nggih. Saniki nek jenengan wudu ten ngarepe bojone, aman gak napa-apa, Lek. Tapi nek teng ngarepe wong wedok anggere wong wedok terus wudu kira-kira pantes apa mboten. Ya, ngoten lho. Mati. Nah, ngoten. Oh niki enten malih Pak Darno. Nggih. Kajenge niku dek niki jelas nggih paham nggih. Nggih. Tahu kan jenengan ngendikan bahwa sebetulnya yang gaib itu kan bukan Tuhan, Nggih. tapi manusia. Nggih. Nah, dari kata gaib itu bukan Tuhan dan yang gaib itu manusia itu sebetulnya bagaimana Pak untuk penjabarannya? Penjabarane ngeten. Nek kula mestani menungso lah sing suwung Gusti niku nyata. Setiap ada kehidupan itulah kenyataan Gusti. Tapi begitu mati sing hilang niku napane to? Jasad bisa berkalang tanah, bisa dikubur, tapi perilaku manusia itu hanya termemori dan tersurat dan tersirat. Tapi apakah suratan yang ditulis oleh seseorang yang tidak pelaku itu sendiri kira-kira sesuai dengan pelaku orang yang ditulis niku? Napa kira-kira ngoten? Ditambahi. Nek ampun ngoten napa jenengan nggih kudu percaya terus cerita-cerita orang masa lalu? Tidak percaya dengan kehidupan sing nyata sing wonten iki? Mergo kenyataan itu adalah kenyataan Tuhan. Tapi hidup dan mati kita itulah yang gaib. Jenengan percaya tentang reinkarnasi. Sampai sekarang jenengan ini reinkarnasi, tapi apakah pernah paham perjalanan jenengan sebelum ada kehidupan baru niki? Napa mboten niku sing diwastani gaib? Napa mboten niku sing diwastani suwung? Enten jelas Pak Darno. Lho nek sing ganjel monggo lho.
Dadi nek takon menusan sing berat pisan. Dadi ora rugi lek ku mikir. Kok enten ngomong Gusti terus gaib. Walaupun ada keterangan bahwa yang memberi rezeki yang kamu sembah itu gaib. Memang rezeki dan sembahmu itulah yang gaib. Bukti ini ngeten lho. Nek memang Gusti niku gaib, kok enten tiyang sing wani jenengi Gusti? Apa pernah Gusti ini dudono jenengku iki lho? Kok enten tiyang sing mestani Tuhan tidak suka dengan perlakuan ngeten. Napa nate enten Gusti protes? Aku ora seneng lho perilaku ngono ku. Napa nate ngeten? Inilah pekerjaan-pekerjaan yang dibenci oleh Tuhan. Napa nate Tuhan berok-berok aku benci nek ngawasi ngono ku. Napa kira-kira ngeten? Mesti kandhane kok. Tuhan niku aja disipati macem-macem. Mergo Tuhan niku sipate sak karepe dhewe. Kok ngoten terus pundi? Napa jenengan ya iso ngempet nek kebelet kudu nguyah? Napa nggih jenengan iso ngempet kira-kira nek kebelet kudu ngengek? Saged ngempet niku namung sesaat. Tapi berikutnya nek jenengan kepengin ngempet ya kepengin ngompol nggih monggo. Ngoten lho. Jelas nggih? Sebenarnya, monggo, bisa. Makan tadi dari awal mungkin menjelaskan tentang Gusti Yeah. Terus ada runtutannya juga, apa sangkut pautnya juga, ada benang tali merahnya sama pertanyaan Mas Indra. Mas Indra. Yeah. Sebelumnya kepada ini Sadulur Racana Jawa, saya lagi ngikutin kajian rutin malam Senin ya, Yeah. bersama Mas Indra dari YouTube Surya Alam. Terus kan kembali lagi pertanyaan Mas, kan tadi tentang Gusti itu nyata katakan. Yeah. Nah ketika kita bisa bukan memvisualisasikan tapi menganggap bahwa Gusti itu nyata, nah apa maknanya dengan laisa kamisli syai'un atau Gusti itu datang kena ngopo? Tadi kan saya sudah jelaskan sampai ada 7 tataran. Tentang apa? Tentang mengenali Gusti. Dan dari 7 tataran itu ada beberapa hal yang berbeda terus. Maka dari situ pada poinnya Tuhan itu bukan satu. Saking banyaknya keberadaan Tuhan itulah dinamakan laisa kamislihi syai'un. Karena kamu dibilang hidup bukan karena kamu bisa bergerak, tapi karena kamu bisa melihat. Melihat pun itu bukan satu warna. Bisa melihat hijau, bisa melihat kuning, bisa melihat putih, bisa melihat merah. Nah, pertanyaannya, apakah benar kalau ini merah? Kok kamu bisa berani ngomong kalau ini merah? Bukankah ini kesepakatan kita bersama bahwa warna ini adalah warna merah? Tapi kalau ditanya apakah ini merah? Nah itulah yang dinamakan laisa kamislihi syai'un atau Gusti datan kena kinaya ngopo. Bagi anak-anak yang belum tahu tentang warna, kalau ini dikatakan putih, paling yang membenarkan merah juga kamu. Bukankah itu yang dinamakan laisa kamislihi syai'un? Jadi kalau dikatakan Tuhan itu satu, adalah satu kesatuan hidup. Tapi di dalam hidup ternyata ada nur, ada cahyo, ada rasa, ada roh, ada nafsu. Nah ini semua itu fungsi dalam hidup kita. Kita hidup ada roh, ada rasa, ada cahaya. Tapi yang nggak ada nafsu, kamu kira-kira ya pengen mangan, kira-kira kamu ya kepengen rabi, apa kira-kira kamu ya punya keinginan? Nah itulah letaknya laisa kamislihi syai'un. Jadi jangan untuk mempersempit otak kita cara berpikir. Kalau sudah bilang laisa kamislihi syai'un, Tuhan tidak bisa dibayangkan, ya sudah, kita ngapain untuk membayangkan? Seolah-olah kita itu buatan Tuhan terus gitu. Iya, kalau orang yang sudah paham tentang Tuhan, memang benar kita itu buatan Tuhan. Tapi kalau yang belum paham tentang Tuhan, ojo gampang-gampang. Karena Tuhan itu macam-macam. Makanya kenapa kalau Tuhan itu sudah disifati maha segala-galanya, dia masih butuh malaikat. Itulah bukti laisa kamislihi syai'un. Kenapa ajaran Tuhan itu disampaikan pada manusia dan manusia yang menyampaikan ke manusia?
Kok enggak Tuhan langsung yang menyampaikan? Kenapa kalau disampaikan ke Nabi Muhammad harus melalui perantara malaikat Jibril? Itulah yang dimaksud atau keterangan dari laisa kamitslihi syai'un, supaya kita selalu berpikir. Sudah? Masih kurang? Maksudnya tuh jawaban tadi Ya. sudah paham? Dengan pemahaman saya pribadi gitu, Iya. dengan ketika kita katakanlah memahami datang ke Kinoyongopo, Iya. apa itu laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya kan ketika ada dua objek Ya. itu kan bisa dibandingkan gitu. Ya. Dengan tadi kan Mbah Darno bilang bahwa Tuhan itu ada beberapa. Nah, Ya. ketika ada beberapa berarti kita itu bisa membandingkan, katakanlah ini warna merah, ini warna hitam. Kita bisa Iya. tahu bedanya gitu, bahwa ini merah, bahwa ini hitam. Apakah itu masih salah satu makna atau bisa dibilang kebulatan nafsu kita yang terlalu berangan-angan sampai buta katakanlah untuk mencari Tuhan tersebut gitu. Di antaranya begitulah. Karena kita kalau sudah berangan-angan tidak menembus dimensi yang kita angan-angan, pasti kita jawabannya wallahu a'lam. Contohnya gini, Sal. Di dalam ponco indrio kita, ini semuanya lubang. Tapi kenapa kalau basin, wangi, itu kok lewatnya hidung? Telinga kita juga lubang. Kenapa di saat ada es kok masuknya ke sini kok nggak lubang telinga? Apakah itu bukan nyata yang dimaksud? Datan keno kinoyongopo. Padahal ini semuanya itu kebutuhan kita, yang kita butuhkan. Tapi kenapa kita kok memilih pada tempatnya masing-masing? Tapi kalau dibilang ini kesatuan dari apa? Ya kesatuan dari hidup, dari asmamu sendiri, dari namamu dan dari sifatmu, dan dari keberadaanmu sendiri. Tapi walaupun begitu kita masih memilih. Kenapa di saat kita itu ada tetangga yang lagi hubungan intim dengan orang lain, kok nggak telinga kita yang kita pasang di lubang itu? Kok mata kita? Masih kurang jelas lagi?